Halo rekan-rekan investor, selamat datang di sesi bedah emiten kita hari ini. Coba anggap aja saya ini mentor saham pribadi kalian untuk beberapa menit ke depan, karena kita bakal ngelakuin bedah mendalam soal salah satu manuver korporasi paling raksasa tahun ini. Ya, kita lagi ngomongin mega merger antara XL Axiata dan Smartfren yang akhirnya melahirkan raksasa baru, PT XLSMR Telekom Sejahtera Tbk, atau yang kita kenal di bursa dengan kode EXCL. Kita bakal kupas tuntas gimana merger senilai 104 triliun rupiah ini benar-benar ngerubah aturan main. Dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat portofolio kita? Nah, pertanyaan utamanya tuh begini, apakah EXL ini beneran layak buat kita koleksi sekarang? Di tengah naik turunnya pergerakan IHSG dan kebisingan pasar yang kadang bikin pusing, tugas kita sebagai investor cerdas adalah ngelihat lebih jauh dari sekedar sentimen sesaat. Pertanyaannya, apakah entitas baru EXL ini lagi salah harga alias undervalued? Apa mereka pantas dapat slot di keranjang investasi kita? Yuk kita cari tahu jawabannya langsung dari data lapangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, lanskap baru telekomunikasi, dinamika konsolidasi pasca merger. Secara fundamental, mega merger ini tuh benar-benar mendisrupsi pasar Indonesia. Dulu kan kita ngeliat ada 4 pemain utama yang berdarah-darah sikut-sikutan rebutan perang harga murah di pasar yang sangat terpecah. Margin mereka sampai tergerus abis. Tapi coba perhatiin hari ini. Industri seluler kita udah terkonsolidasi jadi cuma 3 raksasa dominan aja. XLM Smart sekarang berdiri dengan skala ekonomi yang super masif. Artinya apa? Biaya operasional mereka per pelanggan itu jadi jauh-jauh lebih murah. Ini tuh benar-benar mengakhiri era bakar uang dan jadi sebuah game changer struktural yang sangat sehat buat industri kita. Lanjut ke bagian 2, bedah laporan keuangan. Waktunya menggali fundamental EXCL. Kalau kalian ngecek laporan laba rugi tahun 2025, mungkin bakal agak kaget ngelihat angka minus yang lumayan gede. Tapi sebagai mentor kalian, saya harus ingetin nih, jangan sampai kalian terjebak sama angka masa lalu. Proses integrasi pasca merger itu ibaratnya kayak kita lagi ngerenovasi rumah tua jadi sebuah mansion mewah. Ya emang butuh modal gede banget di awal, pembukuannya mungkin kelihatan berdarah-darah karena biaya buat nyatuin jaringan, tapi tunggu dulu, itu bakal naikin nilai propertinya secara masif di kemudian hari. Di kuartal 1 2026 ini aja, kita udah bisa ngeliat fondasi aset triliunan rupiah yang sekarang berdirinya jauh lebih kokoh. Bukti nyatanya ada di lonjakan angka ini. Pendapatan mereka itu langsung terbang 38% secara year over year di kuartal pertama 2026. Wah, ini sih bukan kebetulan semata. Ini tuh sinyal valid tak terbantahkan kalau sinergi merger mereka udah mulai ngasilin buah, bahkan lebih cepat dari jadwal awal. Ini semua didorong sama konsumsi data seluler kita yang emang nggak pernah tidur, ditambah stabilisasi harga di pasar. Nah, kalau kita ngomongin angka mutlaknya, mesin pencetak uang mereka ini berhasil tembus pendapatan 11,82 triliun rupiah loh. Cuma dalam 1 kuartal aja, gila kan? Mereka bahkan ngalahin estimasi para analis. Jadi, di balik kerugian akuntansi sementara tahun lalu itu, arus kas operasional XCL yang sekarang tuh sebenarnya sangat berotot dan sehat banget. Oke, masuk bagian 3, katalis masa depan. Atau apa aja sih pendorong harga saham XCL selanjutnya? Ini dia nih, yang bakal jadi bahan bakar roket berikutnya. Lelang spektrum Kementerian Komdigi, XL itu lagi ngincer banget pita 700 MHz. Kenapa? Karena daya tembusnya kuat banget, jadi senjata utama buat ngejangkau pelosok desa yang selama ini susah banget ditembus sinyal. Terus di sisi lain ada pita 2,6 GHz. Ini tuh ibarat jalan tol super lebar yang ideal banget buat lalu lintas data 5G yang padat merayap di perkotaan. Mengamankan spektrum ini adalah kunci absolut buat mereka memonopoli era 5G dalam jangka panjang. Tapi tunggu dulu, gambaran besarnya ternyata jauh lebih ambisius. XL Smart ini nggak cuma mau mentok jadi penjual pulsa dan kuota. Mereka lagi bertransformasi buat jadi penyedia Neo Cloud regional. Lewat kemitraan sama raksasa teknologi kayak Nvidia, mereka nyewain kekuatan komputasi canggih, semacam GPU as a service gitu, buat kebutuhan AI atau kecerdasan buatan, sambil ngebangun model AI lokal. Ini tuh strategi emas buat nangkep ledakan pasar infrastruktur AI bernilai miliaran dolar di Asia. Nah, nilai tambah fundamental kayak gini nih, yang sering banget luput dari radar pasar. Pastinya, sebagai investor, kita tetap harus realistis ya. Risikonya itu nyata banget. Biaya belanja modal atau capex buat ekspansi 5G itu kan gede banget. Belum lagi kalau rupiah lagi melemah, itu bakal menekan utang dolar mereka. Tapi, kalau kita timbang-timbang secara objektif, imbalan jangka panjangnya jauh lebih seksi. Ada dominasi spektrum, efisiensi gila-gilaan pasca merger, dan keran pendapatan baru dari bisnis AI tadi. Lagi pula, manajemen mereka juga terus ngelakuin strategi lindung nilai tukar atau hedging yang ketat kok buat nyimbangin racanya. Masuk ke bagian 4, valuasi dan harga wajar. Mari kita hitung nilai intrinsiknya. Kalau kita bedah data pasar per Mei 2026, metrik price to sales saham ini benar-benar bikin ngiler.
XCL dihargain di 1,3 kali penjualannya. Padahal rata-rata sektor telekomunikasi itu ada di angka 1,7 kali. Artinya apa? Saham ini lagi didiskon lumayan murah. Kalian mungkin mikir, loh tapi kok rasio laba atau PE-nya minus kajem? Nah, sekali lagi, ingat analogi renovasi mention tadi ya. Ini cuma distorsi pembukuan integrasi tahun 2025. Yang lebih menarik lagi nih, sebagai pelipur lara jangka pendek, XCL ini ngasih dividen yield 5-8%. Pikir logis saja, perusahaannya lagi krisis uang nggak mungkin kan bagi-bagi dividen segede itu? Bagian 5 sekaligus kesimpulan kita. Rekomendasi sang mentor dan rencana perdagangan taktisnya. Di bursa saham, timing itu adalah segalanya. Harga XCL sekarang ini kan lagi mondar-mandir di kisaran Rp3.030. Secara teknikal, saham ini punya fondasi support yang super kuat di area 2.550 dan ngebentuk pola triple bottom. Artinya, harga udah 3 kali nolak buat turun lebih dalam dari titik lantai itu. Jadi, rencana taktis kita adalah mulai ngumpulin atau cicil belilah pas harganya lagi koreksi di zona 2.950 sampai Rp3.000. Ingat ya, kita di sini bukan buat trading harian yang spekulatif. Ini murni investasi nilai buat masa depan infrastruktur digital Indonesia. Terus target wajar kita di berapa nih? Berdasarkan konsensus para analis, harganya dipatok di Rp3.390. Itu ngasih kita potensi keuntungan pasti sebesar 12% loh. Bahkan, beberapa riset yang lebih agresif berani memproyeksikan XCL bakal tembus target optimis di angka Rp5.000 per lembar. Ya, begitu seluruh sinergi jaringannya udah jalan 100%. Gimana? Menarik banget kan? Sebagai penutup sesi bedah emiten kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Cetak biru mereka di atas kertas emang brilian banget, nyaris sempurna, tapi eksekusi di lapangan itu tetaplah rajanya. Di bulan Juni 2026 ini, mereka bakal ngelaporin hasil akhir integrasi jaringannya. Pertanyaannya, apakah XCL bakal mulus memimpin revolusi 5G, atau malah ada friksi teknis yang nunda pestanya? Pantau terus momentum ini dengan cermat, terapin money management yang disiplin, dan pastinya bersiaplah ambil peluang saat pasar lagi bergejolak. Terima kasih udah gabung di sesi mentoring kita hari ini. Selamat berinvestasi dan salam cuan.